Selamat pagi, kita lanjutkan pada VT nomor 71. Em, Pada saat ini, mau nggak mau, pergaulan kita itu harus internasional. Kita nggak bisa lagi menyemangatkan nasionalisme ya. Artinya ini kepentingan nasional. Karena kepentingan internasional itu seperti angin topan gitu loh. Pada waktu kita tidak mengerti atau tidak ikut berperan dalam kepentingan internasional, ya kita dilibas oleh angin topan itu. Ya, contohnya apa? Kepentingan internasional itu ada 3. Satu, bahwa Amerika itu perang di Ukraina. Nah, itu adalah kesalahan Amerika. Nah, sehingga sekarang ini akan diakhiri. Ya, artinya ya sudahlah, mungkin Ukraina akan disuruh mengalah atau bagaimana, karena ini akan dragging dan akan merusak. Nah, kenapa kok perang Ukraina ini Rusia itu nggak berhenti-berhenti? Karena Rusia itu didukung oleh Cina. Nah, kemudian sekarang perangnya itu berdua nih. Satu di Ukraina, satu perang lawan Cina. Tetapi perang lawan Cina ini tidak terjadi lewat bom, tetapi lewat ekonomi. Nah, yang menjadi masalah adalah perang lawan Cina ini adalah terutama ada 2. Satu adalah utang-utang gelap Cina yang disebut shadow banking China. Nah, masalah ini berlipat ganda dengan penyelundupan nikel Indonesia kepada China. Nah, itu menjadi beban bagi pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena ada kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu ekspor 5 juta nikel diselundupkan ke China. Oleh karena itu, 3 poin ini menjadikan Indonesia itu sekarang ada di ujung peperangan di Laut Cina Selatan. Jadi pada waktu nanti terjadi perang dengan Cina, perangnya itu di Natuna, bukan di China. Ya, karena apa? Seperti Perang Dunia Kedua dimulai pada waktu Jepang itu jalur BBM-nya itu lewat Selat Malaka itu dibom oleh Belanda, disuruh Amerika, sehingga Jepang itu menyerbu Pearl Harbor. Nah, itu karena BBM-nya di Selat Malaka itu diblok oleh Belanda. Nah, oleh karena itu mungkin ini akan terulang lagi, kita nggak tahu ya. Seandainya ya pemerintah Indonesia bisa paham, maka kita akan diselamatkan. Nah, yang repot adalah ketika Amerika itu merasa bahwa gara-gara monopoli nikel itu China menguasai mobil listrik sedunia, nah itu Amerika merasa kerugian yang diakibatkan oleh monopoli nikel itu sebesar 65 billion US dollar atau setara dengan 1.200 triliun rupiah. Nah, itu yang menjadi masalah yang diklaim oleh Amerika, sehingga mereka mencari cara untuk mengembalikan itu beban itu ya. Jadi gara-gara monopoli nikel, maka policy Amerika yang ingin merubah energi menjadi green energy itu dengan solar cell dan baterai mobil listrik itu berantakan gara-gara kesalahan kita. Nah, bagaimana caranya adalah apabila ya Presiden Prabowo ini mengerti mengenai power struggle ini ya, tarik-tarikan ini, ya kita akan terhindar. Tetapi kalau enggak, ya kita akan nyeleneh, malah mendukung Palestina. Kita ingin mengirimkan pasukan kepada Palestina, pasukan perdamaian. Itu adalah langkah yang buruk gitu loh. Ibaratnya itu terjadinya sebuah huru-hara ya, terjadinya huru-hara, chaos di Palestina, malah kita nyemplung ikut chaos sekalian. Jadi itu sifat orang Indonesia ya, istilahnya ada masalah A, B, C, malah dia itu bikin masalah D, E, F. Jadi
itu adalah kesalahan. Nah, yang kedua adalah menghadapi Amerika ini, kita tuh harus mulai dari mana? Kalau misalnya mulai dari, ya pokoknya kita non-blok, asal non-blok, asal non-blok. Non-blok sudah nggak ada. Karena non-blok itu dulu ada poros Amerika dan poros Rusia. Nah, Rusia kan sudah kalah. Jadi sekarang nggak ada poros non-blok lagi. Ya, kamu kalau NATO itu ingin latihan perang, dia cuma ngasih tahu, saya mau mampir, gitu aja. Nggak ada negara satupun di dunia yang menolak kedatangan NATO. Jadi oleh karena itu ya kita harus berpikir bagaimana caranya bargaining position kita terhadap Amerika ini. Nah, kalau misalnya pemerintahan Prabowo ini nggak sadar, nggak ngerti caranya, ya kita akan jeblok dan semakin tercekik. Tetapi kalau seandainya kita itu mengerti bargainingnya, ya ibaratnya ngomong, Mister, gini, dan kita bisa bersuara dengan baik dan sesuai dengan paradigma internasional, ya otomatis saat ini Indonesia sudah dipersenjatai oleh NATO. Kita sudah memiliki peralatan perang yang sudah komplit, kapal fregat, kapal selam, helikopter Black Hawk, dan pesawat F-15. Kita sudah lengkap, kita sudah dipersenjatai oleh NATO. Nah, artinya sebetulnya ya Amerika itu sudah bermaksud baik terhadap Indonesia. Nah, kalau seandainya kita sadar, artinya ya kita menghentikan tadi yang monopoli nikel itu dengan menghentikan utang-utang gelap Cina dan mulai dengan cara-cara yang lurus. Contohnya investasi di Papua, yaitu ada perusahaan Malaysia yang ingin membuka lahan sawit 260.000 hektar. Nah, itu kita tuh bagus itu, karena kalau Indonesia ini nggak mendapatkan investasi asing, ya kita akan utang terus. Tapi kalau kita mendapatkan investasi asing, yaitu ada produktivitas, ada pajak di dalamnya yang akan mengurangi beban defisit. Itu yang benar gitu loh. Jadi kita harus mulai menghentikan langkah-langkah gelap kita pada model shadow banking China, utang gelap China, ekspor nikel ke China, dan mulai menghentikannya dengan jalur-jalur yang terang, yaitu FDI, Foreign Direct Investment. Nah,